sini dengan channel Gus Peter Nyamber mau membagikan tata cara masuk kamar mandi, mau buang air besar, air kecil dengan cara Rasulullah Muhammad SAW. Pertama apa? Kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari gangguan, godaan setan laki-laki dan perempuan. Karena di dalam kamar mandi itu adalah sarangnya, terminalnya setan-setan berkerumun di dalam kamar mandi. Maka kita harus minta perlindungan dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita di dalam kamar mandi tidak diganggu, tidak diludahi, tidak dikencingi sama setan-setan yang ada di dalam. Maka di situ kita disunnahkan untuk menutup kepala kita sebelum kita masuk ke kamar mandi dengan handuk kita, dengan peci kita, apa yang penting bisa untuk menutup. Baru kita buka dulu kamar mandi. Setelah kita berdoa, lalu kita lanjutkan dengan kita melangkahkan kaki kiri dulu untuk masuk ke dalam kamar mandi. Dan yang penting jangan menghadap ke kiblat kalau saat kita masuk ke kamar mandi. Dan dilanjutkan baru kaki kanan. Setelah itu kita masuk ke kamar mandi, tutuplah pintu kamar mandi dengan kita menutupnya. Setelah itu kita mendahulukan kaki kiri di dalam masuk ke kamar mandi dan tidak menghadap kiblat di dalam kamar mandi. Maka itu dan adab di dalam kamar mandi: satu, tidak buang air kecil atau besar secara sembarangan, karena najis akan lari kemana-mana. Maka arahkan saat kita membuang air kecil dan air besar pada tempatnya atau lubang yang sudah tersedia. Dan yang kedua, melakukan istinja atau membersihkan alat kelamin dengan tangan kiri. Dan yang keempat, tidak menyanyi di dalam kamar mandi, bersiul dan juga mengobrol di dalam kamar mandi. Dan juga sehabis itu kita sebisa mungkin di dalam kamar mandi untuk menjaga aurat kita sebisa mungkin. Jangan terus kita vulgar, kita buka apa adanya, itu jangan. Kita jaga itu. Dan tidak boleh berlama-lama di dalam kamar mandi. Jadi itulah pertama kali masuk dan juga berada di dalam kamar mandi. Itu kita harus mempersiapkan. Dan juga di dalam kita mau keluar dari kamar mandi, juga kita harus bersama-sama dengan kita mendahulukan kaki kanan dulu. Jadi tadi masuk kaki kiri, untuk keluar kita memakai kaki kanan dulu dengan mengikuti adab-adabnya sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Di saat kita memakai adab, kita diharapkan dapat menjaga kebersihan diri sambil tetap menghormati tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Adab di dalam kamar mandi, kita membaca doa dulu tadi masuk kamar mandi. Setelah itu kita tidak boleh menghadap ke kiblat. Dan yang ketiga, tidak membuang air kecil atau besar sembarangan di lantai, di toilet, di mana tidak boleh. Dan yang terakhir, buang air kecil atau besar harus di tempat kakus yang telah bersedia.
Tata cara di kamar mandi meliputi cara menjaga kebersihan, adab saat menggunakan kamar mandi, dan etika saat menggunakan toilet umum. Nah, ini yang paling penting, yang umum. Tapi yang umum harus pakai tata cara, adab, dan juga etika. Tata cara menjaga kebersihan kamar mandi umum: bersihkan sudut-sudut kamar mandi. Kalau memang di situ ada sampah, diambil, dimasukkan ke kantong sampah. Perhatikan area yang sering disentuh, misalkan, nah, itu harus diperhatikan. Kalau kotor harus dibersihkan. Dan rajin kosongkan tempat sampah. Itu kalau di dalam kamar mandi harus kosongkan supaya tidak terjadi sarang-sarang bakteri. Karena apa? Banyak jin-jin itu senang di kamar mandi kalau ada sampah itu kotor. Tempat kamar mandi kotor itu paling senang, itu jin-jin, setan-setan yang jahat itu senang. Dan yang keempat, tutup toilet saat menyiram. Jadi di saat menyiram itu tutup toiletnya. Jaga lantai kamar mandi ini itu harus tetap kering. Bersihkan dengan sikat toilet. Dan yang terakhir, ambil kotoran di saluran-saluran yang mungkin di situ menyumbat, menjadikan tergenangnya air. Itu tata cara menjaga kebersihan kamar mandi. Adapun adabnya saat menggunakan kamar mandi: pertama, berdoa sebelum masuk, mendahulukan kaki kiri saat masuk, tidak berlama-lama di dalam kamar mandi, tidak berbicara atau berzikir, apalagi membaca ayat-ayat suci Al-Quran, tidak boleh. Dan berdoa sesudah keluar kamar mandi, dan langkahkan saat keluar dengan kaki kanan, dan tidak telanjang dan menunjukkan aurat di dalam kamar mandi. Biarpun itu sendirian, harus kita menjaga adab itu. Dan paling tidak juga yang terakhir, memakai alas kaki di dalam kamar mandi. Dan yang ketiga, etika saat menggunakan toilet umum. Hindari menyentuh langsung benda atau bagian dari toilet umum tersebut. Dan yang kedua, letakkan barang bawaan, digantungkan yang sudah disediakan, itu tempat gantungan seperti halnya ini, makanya gantungan di sini. Nah, setelah itu bersihkan dudukan toilet sebelum digunakan. Jadi dudukan ini sebelum itu dibersihkan dulu. Nah, setelah itu digunakan. Dan hindari membilas kloset dalam posisi duduk. Dan yang selanjutnya, bawalah peralatan toilet sendiri. Membawa kebutuhan dengan membawa alat sendiri jika itu di toilet umum. Dan cucilah tangan dengan benar. Dan hormatilah privasi orang lain. Jangan mengintip atau mencoba membuka pintu ketika seseorang sedang menggunakan toilet. Itu etika saat menggunakan toilet umum atau aturan-aturan di dalam kita masuk beraktivitas di dalam kamar mandi.
Itulah ajaran-ajaran yang disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita bersama kita ikuti. Setelah kita selesai melakukan aktivitas di dalam kamar mandi, ingat sebelum kita keluar kamar mandi, kita berdoa dulu. Sesuai dengan ajaran Rasulullah, doanya Ghufranaka alhamdulillahillazi adhaba anil adha wa'afani. Dengan mengharap ampunanmu, segala puji milik Allah yang telah menghilangkan kotoran dari badanku dan menetapkan sesuatu yang bermanfaat bagiku. Kita keluar, langkahkan kaki kanan dulu untuk keluar. Tapi jangan lupa, yang paling penting, kita sebelum masuk ke kamar mandi, siapkan tutup kepala. Dan yang kedua, pakailah alas kaki supaya kita di dalam tidak dimasuki oleh setan yang berbuat jahat. Ajib bertingkah laku baik. Terima kasih, itulah sedikit tata cara aturan etika kita masuk ke kamar mandi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dengan channel Gus Petir Nyamber, like, comment, share, dan subscribe. Jariahmu bernilai bagiku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.